Kajian keaswajaan. Saya sebetulnya akan mulai dengan al-muradu bil firqatin najiyati, ya, ahli sunnah wal jamaah. Yang dimaksud dengan firqah atau kelompok ahli sunnah wal jamaah itu apa? Saya membawa kitab, justru yang menulis adalah Dr. Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan min kibari ulama Saudi. Jadi beliau termasuk anggota Darul Ifta wal Irsyad yang dibentuk oleh, ini biasanya saya di kampung yang itu lembaga negara langsung di bawah raja dari kerajaan Saudi Arabia. Ini termasuk tokoh Wahabi, tapi ternyata dalam banyak hal, dalam kajian-kajian Ahlussunnah itu banyak hal yang hampir sama dengan kita, hanya nanti dalam prakteknya di masyarakat kita akan menemukan suatu fragmen-fragmen di mana antara konsep dengan pelaksanaannya itu bisa berbeda, antara juragan dengan pembantu juragan itu namanya apa? Kru. Nah itu kadang-kadang beda. Juragannya itu lunak, slow, tapi kadang-kadang anak buahnya itu justru lebih keras daripada juragan. Padahal juragannya slow saja, hampir sama dengan kita. Tetapi ketika itu kemudian disampaikan oleh para karyawannya, ya, para pembantunya itu nampak lebih keras gitu. Nah, di sini dapat kita kanal muslimuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummatan wahidah. Dulu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, orang Islam itu masih satu kata, ummatan wahidah. Satu warna, satu fraksi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa agak nyerempet-nyerempet politik, satu partai. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Bahwa umat ini adalah umat kalian yang satu. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Tuhan kalian, fa'budun, maka kalian beribadahlah kepadaku. Nah, tetapi kemudian ketika umat Islam itu masih bersatu, ada beberapa intrik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lain untuk memecah belah umat Islam. Siapakah yang dimaksudkan di sini oleh Syekh Sholeh Fauzan? Disebutkan wakam hawaral yahudu, betapa banyak, betapa sering hawala, berusaha, sopo al yahudu, orang-orang Yahudi, wal munafiquna, dan orang-orang munafik, berusaha apa? Tafriqal muslimina, untuk memecah belah umat Islam ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yastati'u, tetapi mereka tidak berhasil, tidak mampu memecah belah umat Islam. Jadi artinya upaya untuk menghancurkan, memecah belah umat Islam oleh kelompok lain itu sudah terjadi pada zaman Nabi. Nanti akan lebih intensif lagi setelah Nabi wafat. Tetapi pada zaman Nabi itu sudah ada, sebagaimana disinyalir oleh beberapa ayat Al-Quran yang ini saya bacakan dulu fragmen-fragmen sejarah pengantar dari kajian kita. Qalal munafiquna, orang-orang munafik waktu itu mengatakan, ya, kepada orang Islam, la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Ini kampanye provokasi dari orang-orang munafik.
Sebagaimana kita ketahui bahwa pada zaman Nabi itu ada imigran-imigran dari Mekah ke Madinah yang disebut dengan kaum muhajirin. Mereka meninggalkan Mekah dengan segala yang dimiliki, rumah, kebun, ternak, semuanya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan demi menyelamatkan akidahnya. Ini tentu hal yang sangat berat sebetulnya, karena orang harus meninggalkan segalanya untuk mempertahankan keyakinan. Itu terjadi. Nah, ketika mereka kemudian berpindah ke Madinah, program pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah yang disebut dengan al-mu'akhad, ya. Al-mu'akhad itu mempersaudarakan. Jadi orang muhajirin ini dipersaudarakan dengan orang Madinah. Orang Madinah ini disebut dengan Ansor, ya, kaum Ansor. Nggak pakai GP. Jadi bukan GP Ansor tapi Ansor, ya. Tapi sebetulnya mungkin maksudnya sama. Jadi muhajirin dipersaudarakan dengan Ansor sehingga mereka seperti saudara kandung. Bahkan nanti ada dalam cerita-cerita itu ada sahabat-sahabat dari kaum Ansor, kaum Madinah itu yang mempunyai lahan itu kemudian dibagi dengan saudaranya yang baru dari Mekah. Punya 2 rumah, yang satu diberikan kepada saudaranya dari Mekah. Bahkan ada yang punya istri lebih dari 1. Itu lalu yang sebagian dihibahkan. Hibah apa ya? Bukan bagi hasil. Kemudian ada yang kalau memang cocok jodoh lalu diberikan kepada teman yang dari Mekah itu. Ada sampai ada beberapa riwayat meriwayatkan seperti itu. Nah, persaudaraan sampai sejauh itu. Nah, tetapi ketika kemudian kaum muhajirin ini belum mendapatkan pekerjaan yang layak, ya, belum mempunyai posisi ekonomi yang cukup, rata-rata mereka memang masih miskin, sehingga tidak henti-hentinya umat Islam Madinah, Nabi menganjurkan agar umat Islam Madinah sering-sering memberikan infak, derma kepada kaum muhajirin. Nah, dalam kondisi seperti itu orang-orang munafik mengatakan, la tunfiqu, janganlah kalian berinfak, jangan kalian menyumbang, memberikan derma kepada mereka, orang-orang muhajirin itu, alaman kepada orang inda Rasulillahi, orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah, maksudnya kaum muhajirin. Biarkan aja, jadi sepertinya cekik aja mereka, blokade saja itu bantuan kepada orang-orang muhajirin. Jadi ini kelakuannya seperti Israel sekarang. Nah, hatta yanfaddu, sehingga mereka akan bubar dengan sendirinya. Nah, ini kampanye orang munafik. Faraddallahu alaihim. Radda itu menolak. Kemudian Allah menolak alaihim, atas provokasi orang-orang munafik itu dengan firman-Nya ini, walillahi khazainus samawati wal ardi, dan milik Allah kandungan-kandungan kekayaan yang tersimpan di langit dan di bumi. Walakinnal munafiqina, tetapi orang-orang munafik itu la yafqahun, mereka itu tidak paham. Jadi dengan mereka memprovokasi agar orang Ansor tidak menyumbang kepada orang muhajirin itu, rumangsane orang munafik itu orang-orang Ansor akan mati semua karena tidak ada derma dari orang-orang Madinah. Padahal Allah Maha Kaya. Semua kekayaan yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Allah nanti akan memberikan bantuan kepada kaum Ansor, kaum muhajirin dengan cara yang lain. Jadi ini bantahan, ya, artinya gagal. Lalu usaha mereka gagal. Ternyata orang-orang muhajirin tidak mati, tetap eksis, tetap hidup, meskipun mereka telah
diprovokasi ya, orang-orang Ansor diprovokasi oleh munafik. Oke, itu orang munafik. Kemudian orang Yahudi apa yang dilakukan? Hawaral Yahudu, orang-orang Yahudi kemudian merekayasa ya, berusaha tafriqal muslimina, untuk memecah belah orang Islam, wartidadahum an dinihim, dan mereka memprovokasi agar orang-orang Islam Muhajirin itu murtad. Jadi kalau tadi itu diprovokasi agar tidak menyumbang, sekarang langsung kepada orang-orang Muhajirin diprovokasi agar mereka meninggalkan agamanya. Kalau kalian meninggalkan Islam, kalian akan sejahtera. Kalian akan mendapatkan bantuan dari berbagai sumber. Nah, apa yang dikatakan oleh orang Yahudi? Wa qalat ta'ifatun min ahli kitabi, wa qalat, dan ngucap sapa ta'ifatun, sekelompok orang, min ahli kitabi, dari ahlul kitab. Jadi yang dinamakan dengan ahlul kitab itu pengikut Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana kita ketahui bahwa agama di dunia ini ada dua macam. Agama wahyu, yakni Islam, Nasrani, Yahudi. Yang kedua adalah agama non wahyu, yang disebut dengan agama wasani, pakai sat, wasani. Agama wasani itu adalah agama ciptaan manusia. Nah, agama ciptaan manusia itu apa saja? Banyak sekali. Karena manusia itu memang diberi akal, tetapi fungsi akal itu banyak digunakan untuk ngakali yang lain. Saya sering mencontohkan para ahli genetik yang kemudian merekayasa kehamilan sapi atau kambing tanpa melalui hubungan badan dengan pasangannya. Sapi ngerti-ngerti kon metem, bayangkan itu. Ngerti-ngerti gandul di perut, tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya mungkin ya berhubungan dengan lawan jenisnya. Tapi ngerti, ya yang repot lagi ayam misalnya. Ayam itu juga nggak pernah merasakan apa-apa, tiap hari disuruh bertelur terus. Kalau nanti nggak bertelur disembelih. Ini kalau dipikir ya, ini kan akal tapi untuk ngakali. Nah sama ini. Jadi ya bukan sama ya. Jadi sebagian ahli kitab itu mengatakan kepada orang-orang Islam, baik Muhajirin atau Ansor, aminu billadzi unzila, berimanlah sampean semua wahai orang-orang Muhajirin, billadzi unzila, dengan alladzi itu apa? Wahyu maksudnya, dengan ajaran unzila yang diturunkan alal ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Berimanlah sampean karena sampean orang Islam, wajhan nahari, tapi hanya pada waktu siang. Jadi kalau siang, karena sampean kadang-kadang bertemu dengan Nabi, bertemu dengan yang lain, sampean tampillah sebagai orang yang beriman. Wakfuru akhirahu, wakfuru, dan kafirlah sampean semua, akhirahu ya, pada akhir hari siang itu. Jadi kalau malam sampean kafirlah, la'allahum yarji'un. Jadi ini juga merupakan kampanye agar orang Islam murtad. Jadi kalau siang pura-pura menjadi orang beriman, tapi kalau malam ingkarlah. Lakinnal khuttatu lan tanjah, tetapi langkah tersebut tidak berhasil, li'annallaha, karena Gusti Allah kasyafaha. Kasyafaha itu membongkar, menyingkap ya, tipu daya orang Yahudi itu kemudian disingkap oleh Allah, wafaduha, dan kemudian apa? Memviralkan, kalau sekarang itu memviralkan niat jahat mereka,
wahawalu marratan saniyatan, tetapi mereka tidak kapok, masih berusaha untuk kedua kalinya, gitu kan? Fa akhadhu yudzakkirunal ansor ma jara bainahum, dan kemudian mereka mencari poin lain untuk mengadu domba kaum Ansor, ya. Kaum Ansor itu orang Madinah. Ma jara bainahum, apa yang pernah terjadi di kalangan mereka, min adawatin wa hurubin, dari permusuhan dan peperangan qoblal islami, sebelum Islam. Jadi diungkit lagi pertentangan kaum Ansor dan Muhajirin, diungkit lagi oleh Muhajirin ketika dulu mereka belum masuk Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Madinah itu dulu ada dua suku yang bermusuhan berjalan bertahun-tahun, yakni yang disebut dengan suku Khazraj dan suku Aus. Tetapi ketika Islam masuk, Khazraj dan Aus ini kemudian berdamai. Mereka melupakan pertentangan mereka yang sudah berjalan mungkin berabad-abad lamanya. Kemudian mereka bersatu di bawah satu payung Islam, ya. Tetapi kemudian sekarang ini oleh orang Yahudi diungkit-ungkit lagi bahwa kalian ini sebetulnya musuh. Aus dan Khazraj itu adalah musuh. Nah, tetapi kemudian ini kita percepat saja. Fakashafallahu khuttatahu. Kemudian Allah juga membongkar khuttah atau khittah, ya. Bisa dibaca khuttah, bisa dibaca khittah. Kalau khittah itu garis, khuttah itu rencana atau apa? Kalau kita membuat gambar sketsa gitu, ya. Rencana mereka itu dibongkar oleh Allah dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Dibongkar lagi oleh Allah, diingatkan bahwa kalian jangan terpengaruh terhadap provokasi orang-orang Yahudi. Nah, gitu ya. Jadi ini dipersingkat. Waja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal ansori, kemudian Kanjeng Nabi mendatangi kepada orang-orang Ansor. Mungkin sudah ada yang mulai akan terprovokasi, ya. Tetapi kemudian didatangi oleh Nabi, fawa'aduhum. Kemudian Nabi wa'adu, memberi nasihat kepada orang Ansor, ya. Binikmatil islami, terhadap nikmat Islam, wajtimaihim, dan persatuan mereka bihi, ya, dalam Islam, ba'dal furqati, setelah mereka itu sebelumnya itu berpecah-pecah, ya, fatasofahu wa ta'anaku. Nah, setelah didatangi oleh Nabi, kaum Ansor yang hampir saja itu terprovokasi, bermusuhan lagi, kemudian tasofahu. Tasofahu itu bersalaman, berjabat tangan lagi, ya, wa ta'anaku, dan saling berpelukan. Rukun lagi, hampir saja ini pecah. Islam itu masih embrio waktu itu. Bagi ibarat bayi itu masih lahir baru beberapa bulan, beberapa tahun. Tetapi sudah dipecah-pecah seperti ini oleh orang Yahudi, ya, sehingga Nabi terpaksa turun gunung untuk mendamaikan kaum Ansor yang hampir saja berpecah belah. Nah, lalu ini diungkap oleh Allah dalam surat Ali Imran, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahul bayyinat. Dan janganlah kalian itu berpecah belah, bercerai-berai, ya, setelah datang al-bayyinat kepada kalian, setelah datang Islam maksudnya. Lalu diperkuat dengan dawuh wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan janganlah dan berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Nah, kita tutup ini karena kejar jadi waktunya aja, ya. Oke, sebagai penutup, kemudian Nabi mengingatkan kepada kita, ya,
fa innahu, ini kata Nabi, may ya'ish minkum ba'di, bahwa sesungguhnya orang yang hidup dari kalian mim ba'di, setelah aku, setelah Nabi wafat ya, kalian yang besok akan masih hidup setelah aku wafat, fasayaro ikhtilafan katsira, kalian akan menyaksikan nanti banyak sekali perselisihan, pengelompokan di tengah-tengah masyarakat yang sangat banyak. Fasayaro ikhtilafan katsira, silang sengketa, beda pendapat, itu nanti kalian akan menyaksikan. Itu setelah aku wafat, kata Nabi. Nah, apa pesan Nabi? Fa'alaikum bisunnati, gitu kan. Nah, ketika kalian berada dalam situasi seperti itu, di mana masyarakat ini berbeda pendapat sangat tajam, masing-masing mengaku benar, bahkan saling mengkafirkan. Kelompok sampean kafir, yang betul saya. Kelompok sampean musyrik, yang betul saya. Kelompok sampean ahli bid'ah, yang betul saya, dan sebagainya. Ketika kita berada dalam situasi seperti itu, kata Nabi, fa'alaikum, Allah itu kalau di depan artinya wajib. Fa'alaikum, maka wajib bagi kalian, ya, apa? Bisunnati, untuk berpegang pada sunnahku. Kalian wajib tetap berpegang pada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ada juga yang dibalik, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Ada, jadi redaksinya ada dua ya. Kalau ini yang pakai redaksi dari kitab ini, al-mahdiyyin lebih dulu, ar-rasyidin belakang. Jadi kalian wajib berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah al-khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, para khalifah, para penggantiku al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk, ya, ar-rasyidin, dan dia juga mendapat arahan dari Allah, yang sudah diberikan arahan Allah, mim ba'di, setelahku. Nah, sunnah ini kita diperintahkan untuk berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Berarti khulafa'ir rasyidin, para khalifah, para sahabat Nabi itu juga ada yang memproduksi sunnah, bukan hanya Nabi. Nah, sunnah yang dibuat oleh para sahabat tentu tidak ada yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Nggak mungkin para sahabat berani menentang Nabi. Makanya ketika orang mempertanyakan tarawihnya mau ikut Nabi apa ikut Umar, itu salah. Kalau ikut Nabi 11, kalau ikut Umar 23. Padahal kalau hadisnya begini, sunnah Nabi maupun sunnah dari Khulafaur Rasyidin. Belum lagi nanti kalau kita bicara tentang macam-macam sunnah, ya, macam-macam sunnah itu nanti macam-macam. Waktu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan tambahan pemahaman bahwa yang jelas upaya untuk memecah belah umat Islam itu sudah sejak dulu dilakukan. Tinggal kita sekarang bagaimana menjaga umat ini. Baik Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, ada yang ibunya kurang lebih mohon maaf.